Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini. Setelah kemarin itu WhatsApp telah mengklarifikasikan segala kebijakan-kebijakan yang telah dirombak, ternyata drama WhatsApp ini tidak terputus sampai di situ saja dan masih saja berlanjut hingga saat ini. Nah, ada kabar miring yang datang dari sebuah cuitan netizen yang tersebar di Facebook dan menjadi kegaduhan di mana-mana, dan juga ini bersifat general dan khususnya di Indonesia. Ada banyak hal yang dikaitkan dengan adanya klarifikasi dan juga cantuman status WA yang muncul kemarin pagi. Ada yang bilang kalau misalnya kita melihat status WA tersebut, maka data kita bakal hilang. Ada juga yang bilang bahwa jika kita mengklik status tersebut, maka WhatsApp bakal bisa mengakses segala informasi pribadi kita, baik berasa kontak, kemudian informasi baterai, dan juga informasi Android smartphone yang ada pada personal seseorang. Nah, yang paling berbahaya sekali adalah ada informasi yang mengatakan bahwa pihak WhatsApp bakal bisa mengakses dan juga scammer untuk bisa mengambil saldo rekening seseorang dengan adanya tindakan scammer yang kemarin itu sempat viral. By the way, benarkah kabar miring tersebut? Dengan adanya aksesibilitas yang dimiliki oleh WhatsApp dan juga kebijakan barunya, bakal bisa mengambil seluruh data, baik spesifiknya berupa rekening dan juga saldo yang ada pada seseorang? Simak video berikut ini ya. Untuk kejelasan lebih lanjut, simak videonya sampai habis dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang tertinggal ya guys. By the way, sebelum lanjut, silahkan teman-teman semua yang menonton untuk bisa mengikhlaskan jari-jari jempolnya untuk tekan tombol like, subscribe, dan juga komen. Ini merupakan sebuah tindakan yang gratis agar bisa mengembangkan dan membantu saya biar bisa mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih edukatif dan juga informatif terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan dan juga berfaedah. Jika sudah menekan tombol subscribe, like, dan juga komennya, silahkan simak video ini sampai habis ya, jangan dilewatkan. By the way, kalau mikir-mikir masalah drama WhatsApp ini memang belum ada habis-habisnya keputusan, apalagi ada cuitan-cuitan dan juga kabar miring yang disebarkan melalui sosial media. Ini nih yang perlu diluruskan dan juga perlu diklarifikasi lebih lanjut, karena kalau misalnya ini terus berlanjut maka hoax akan berada di mana-mana. Drama-drama yang baru-baru ini muncul lagi udah kayak sinetron aja ya kan, bersambung-sambung beberapa episode, nggak habis-habis kurasa. Lanjut kita ya ke pembahasannya. Akhir-akhir ini ada sebuah cuitan dan postingan di salah satu media di mana ada postingan ini mengandung beberapa himbauan terhadap pengguna WhatsApp lainnya. Ya, karena ada postingan ini cepat sekali menyebar karena negara plus 62 ini sangat-sangat mudah memviralkan sesuatu, sehingga kabar miring sekalipun ataupun hoax sekalipun akan cepat sekali menyebar kemana-mana. Postingan dari salah satu akun yang menyebarkan informasi ini mengandung beberapa himbauan dan juga perhatian terhadap pengguna WhatsApp yang ada pada dunia maya. Isinya tuh seperti ini. Perhatian, udah kayak di pengumuman masjid aja. Perhatian, taktik baru dari scammer, hati-hati dapat pesan dari WhatsApp. Tadi dah masuk berita TV3, kayaknya ini berasal dari negara Malaysia karena bahasanya itu lebih merujuk kepada bahasa-bahasa Melayu gitu kan. Jangan tekan link hijau tuh. Kalau tekan, kemungkinan data account bank dan juga data pribadi akan dipindahkan. So, berhati-hatilah ya. Nah, dalam cuitan ini ada yang ganjal kalau dicermati, di mana ada kedapatan kata-kata kemungkinan. Jadi kalau kemungkinan dalam tanda kutip itu belum pasti dan belum dibuktikan kebenarannya. Oke, sebenarnya ini yang perlu kita luruskan bersama dan juga kita klarifikasi ya guys. Bagaimana sistem WhatsApp itu bekerja dan juga apa sih hubungannya dengan yang muncul kemarin pagi itu. Oke, firstly aku mau menjelaskan bahwa kita hidup di zaman digital. Artinya semua yang terdiri dari hidup kita tuh berasal dari data. Pembuatan KTP, pembuatan SIM, pembuatan akte kelahiran, dan semuanya itu dilengkapi dengan data-data yang memang ribet dan juga diakses dengan mudah oleh orang-orang pengguna data. Nah, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya rahasia-rahasiaan. Ya, mungkin kalau individu satu dengan individu yang lain bisa sembunyi-sembunyi mengenai data tersebut. Akan tetapi domain ataupun orang-orang yang mengatur datanya berupa komputer, maka mereka itu bakal bisa mengakses sekalipun data yang sangat spesifik dari seseorang. Jadi udah kayak hidup di zaman era modern. Jadi memang segala sesuatu itu sudah dikaitkan dengan data-data yang memang sudah bisa diakses dengan mudah oleh pihak ketiga. Jadi ini yang perlu digarisbawahi bahwa orang-orang dengan bisa saja menggunakan data-data kita untuk keperluan yang positif ataupun yang negatif ya guys. So, semua itu tergantung kepada kita mau menggunakan dan juga memberikan data itu dengan baik atau enggak. Kadang-kadang nih ya, ada orang-orang yang dengan sengaja itu termakan berita-berita hoax, seperti misalnya mengklik link-link yang disuguhi dengan cuitan-cuitan manis. Misalnya ada penipuan yang terdapat di WhatsApp, mereka klik link tersebut hingga bisa diakses ke laman untuk diberikan dan juga diminta data-data yang mereka miliki. Ini yang paling berbahaya. Tapi kalau misalnya mengklik saja pesan resmi dari WhatsApp lisensi, ini aku rasa sih nggak apa-apa, karena memang ini kan yang namanya WhatsApp juga perusahaan-perusahaan yang sudah diakui lisensinya berbadan hukum.
Nah, sebagai contoh adalah ketika kita mendaftarkan Gmail, mereka bakal meminta data spesifik kita berupa kontak, alamat, dan juga nama, serta data-data yang lainnya untuk melengkapi kelengkapan data yang akan mereka simpan. So, ketika kita berikan data tersebut kepada mereka, maka mereka bakal mengoleksi dan juga menyimpan data tersebut untuk keperluan-keperluan, misalnya suatu saat itu ada kelakuan ataupun hal-hal yang dianggap positif dan negatif, maka si pihak lisensi ini akan menindaklanjuti pemblokiran dan juga tindakan-tindakan lain untuk bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Jadi kalau dipikir-pikir nih seperti WhatsApp dan juga YouTube dan sebagainya itu, mereka punya yang namanya badan hukum. Artinya nggak mau dong untuk mencoreng nama-nama baik mereka dengan hanya tindakan mencuri data-data dan juga merusak data-data tersebut, apalagi sampai ke pencurian data saldo yang ada di rekening seseorang. Nah, kalaupun ada yang terjadi kehilangan saldo dan juga data rekening, itu merupakan tindakan pihak ketiga. Artinya ini adalah hacker ataupun cracker yang menggunakan sistem penjarahan data yang dilakukan secara tersembunyi dan juga tanpa sepengetahuan dari lisensi WhatsApp. Karena kalau kita ketahui bahwa WhatsApp itu menyeluruh dunia dan konsumennya itu lebih dari miliaran orang. Ini menurut aku sih tergantung kepada kita semua untuk bisa menggunakan dengan bijak sosial media dan juga data-data yang diperlukan dan juga yang diminta. Jadi jangan sembarangan untuk mengakses dan juga memberikan data. Misalnya nih ada link yang mengarah kepada beasiswa ataupun bantuan dan sebagainya, itu tuh kayak ada harus klarifikasi lebih lanjut apakah ini benar atau enggak, atau langsung diklik langsung munculan penipuan-penipuan yang menyebabkan data-data kita dicuri. Itu kesempatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, alasan WhatsApp tidak mau mencuri data dan juga merusak data, ataupun lebih spesifiknya yang berpikir bahwa WhatsApp bakal mengambil saldo kalian semua, itu tuh ada beberapa alasan tertentu. Yang pertama, yang namanya perusahaan internasional, artinya lisensi-lisensi internasional, misalnya seperti YouTube, Google, terus Facebook, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya, mereka tuh sudah terselubung dan juga terlindungi dari berbagai lisensi badan hukum yang bertanggung jawab atas semua kehilangan data. Artinya mereka tuh tidak mudah mencuri data kemudian menghancurkannya lalu konsumennya itu merasa dirugikan. Artinya ketika ada satu konsumen saja yang merasa dirugikan, maka untuk kehilangan data-data tersebut, misalnya karena untuk mendaftar menjadi pelanggan ataupun menjadi seseorang di satu akun, itu tuh sebenarnya banyak sekali kebijakan dan juga privasi yang telah kita setujui dan agreement. Jadi kita nggak terlalu baca lebih detail sehingga memiliki beberapa hubungan yang penting dengan badan hukum dan perlindungan data-data yang sudah kita setujui dengan agreement yang sudah kita buat pada saat pendaftaran. Jadi singkat cerita tuh, perusahaan WhatsApp tidak mau dirugikan dengan cara mencuri data. Ngapain sih curi data pelanggan ataupun konsumen dari WhatsApp ini sendiri? Karena mereka juga punya yang namanya saldo dan sebagainya. Yang ada, jika mereka melakukan hal ini, maka nama WhatsApp bakal menjadi sasaran empuk untuk bisa dirugikan oleh pesaing-pesaing lain. Misalnya nih, karena kemarin itu ada kasus bahwa WhatsApp telah menerapkan satu kebijakan baru, maka pihak lisensi aplikasi-aplikasi lain, misalnya seperti Telegram, Line, dan juga sebagainya, itu mereka mengimprovisasi diri mereka agar lebih baik dari WhatsApp, agar pelanggan-pelanggan WhatsApp ini bisa beralih ke mereka. Jadi, ini bisa saja mematikan sebuah saham ataupun perusahaan WhatsApp itu sendiri. Jadi, kayak misalnya nyemplung ke kali sendiri, ya nggak mungkin lah si WhatsApp itu bunuh diri dengan segala kepopulerannya dia yang dimilikinya selama ini dan memiliki pelanggan yang luar biasa. Nah, alasan yang kedua adalah mengapa WhatsApp mengirimkan pesan yang berbau hijau kemarin pagi itu tuh sebagai salah satu surat permintaan maaf dan juga memiliki relasi dengan perbaikan nama baik WhatsApp yang sudah tercemar, sudah terlihat buruk di mata pelanggan. Karena kenapa? Beberapa hari ataupun beberapa bulan yang lalu mereka telah mengubah semua kebijakan yang ada, sehingga pihak WhatsApp ingin memperbaiki lagi nama baik mereka di mata pelanggan. Jadi kayak sebuah klarifikasi gitu bahwa aku udah nggak jadi loh ubah peraturan-peraturan yang bersikap dapat merugikan pihak-pihak pengguna WhatsApp sendiri. Sehingga karena aku nggak jadi ubah, maka ini sebagai pemberitahuan resmi bahwa agar tidak adanya hoax-hoax yang menyebar di seluruh pengguna WhatsApp. Itu sih tujuan dari pengiriman status yang kemarin pagi heboh itu. Karena pesan resmi ini disampaikan sama WhatsApp, ada saja pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari termakannya hoax-hoax dan juga berita-berita yang tidak benar dari pengguna WhatsApp ini. Sehingga ya kita perlu mencermati mana yang benar, mana yang tidak. Karena sebenarnya itu semua itu cuma hoax dan WhatsApp telah menjamin keamanan kalau kita sudah menginskripsi terhadap end-to-end keamanan di WhatsApp account kita. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana inskripsi data end-to-end dan juga menjaga keamanannya, nanti aku bakal kulas di salah satu video berikutnya di kedepannya ya.
tunggu aja. Oke, alasan yang ketiga adalah kalau misalnya pihak Facebook, pihak Instagram, dan juga pihak WhatsApp ingin menggunakan data kita dengan mudah, ya mereka dengan mudah bisa mengakses semua yang ada pada diri kita. Namanya juga sudah berada di era digital yang serba canggih, telah bisa diakses dimanapun. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya keterbatasan bentuk sembunyi-sembunyi data. Ya, palingan pembatasan data hanya dilakukan antara individu satu dengan individu yang lain. Akan tetapi, individu kita ini dengan domain ataupun perusahaan WhatsApp ataupun sebagainya itu, mereka dengan mudah mengoleksi data-data kita yang diminta pada saat kita melakukan pendaftaran di awal melakukan pembuatan akun. Nah, ini yang perlu diketahui bersama bahwa pihak WhatsApp telah memberikan peringatan dan juga notifikasi bahwa seluruh penggunanya bakal disimpan data privasinya dengan syarat mereka harus menginskripsikan semua data privasi mereka ke end-to-end. Artinya hanya ada satu pihak pertama dengan pihak kedua yang mengetahui. Artinya jika ada pihak ketiga yang mengetahui akan data yang telah kita sebarkan baik berupa chat, rekaman suara, dan juga berbagai informasi lainnya, yaitu merupakan sebuah tindakan yang mungkin si personalnya tidak melakukan inskripsi end-to-end. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan bagaimana cara mengamankan WhatsApp dari pihak ketiga, nanti aku bakal kulas dan juga bikin video selanjutnya, jadi stay tune terus ya. Jika kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan juga like serta komen di bawah ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan, bisa langsung DM aku juga di Instagram @odiwayuna. Nanti kita bakal sama-sama kulas bagaimana informasi-informasi dan juga bagaimana cara mengamankan privasi-privasi kita di sana. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini, dan juga jangan lupa untuk terus berikan dukungan berupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share serta komen untuk bisa mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah, dunia dan kita tidak ada apa-apa.